Berikut adalah outline dari video kami. Pertama, pengertian. Kedua, jenis-jenis. Ketiga, mekanisme. Keempat, aplikasi. Kelima, keuntungan dan kerugian. Keenam, kesimpulan. Dan yang terakhir adalah referensi. Galvanizing merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya korosi dengan melapisi logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang lebih mudah terkorosi. Lapisan galvanis memberikan perlindungan katoda dengan cara mengorbankan lapisan seng sebelum lapisan logam yang akan dilindungi. Lapisan galvanis memiliki tingkat ketebalan beragam, mulai dari 1 mikron hingga 9 mikron bahkan lebih. Berikut akan dijelaskan mengenai jenis-jenis galvanizing. Yang pertama, hot dip galvanizing. Hot dip galvanizing adalah proses pelapisan di mana logam pelapis dipanaskan terlebih dahulu hingga mencair. Kemudian, logam induk atau logam yang akan dilapisi dicelupkan ke dalam bak galvanis yang telah berisi seng cair. Yang kedua, zinc painting. Zinc painting adalah proses pelapisan menggunakan kuas dan lapisannya berupa campuran dari debu seng dengan binder atau bahan pengikat organik maupun anorganik. Adalah electrogalvanizing. Electrogalvanizing adalah operasi kontinu di mana baja lembaran atau strip dimasukkan melalui peralatan entry yang sesuai, diikuti oleh serangkaian pembersihan dan dibilas yang akhirnya akan dimasukkan ke dalam zinc painting bed. Yang keempat adalah zinc spray metallizing. Proses metalisasi di mana logam pelapis dalam hal ini adalah zinc disemprotkan pada suatu permukaan dan membentuk lapisan pelindung. Pada penyemprotan zinc dilakukan dengan bubuk seng atau kawat yang dipanaskan, di mana ketika mencair akan disemprotkan ke bagian menggunakan gas pembakaran atau tambahan udara terkompresi. Berikut adalah mekanisme dari hot dip galvanizing. Yang pertama adalah dry galvanizing, dan jika pada dry galvanizing setelah proses fluxing diadakan proses drying sebelum masuk ke proses galvanisasi yang dicelupkan kepada molten zinc bath. Sedangkan pada wet galvanizing setelah proses fluxing tidak ada proses drying, namun langsung masuk ke molten zinc bath-nya. Metode hot dip galvanizing ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah surface preparation atau tahap persiapan. Yang kedua adalah tahap pencelupan atau galvanizingnya, dan yang ketiga adalah tahap inspeksi. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam video mekanisme. Berikut adalah video mekanisme hot dip galvanizing. Yang pertama adalah degreasing atau caustic cleaning, yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran, minyak, lemak, cat, dan kotoran padat lainnya yang menempel pada permukaan spesimen dengan menggunakan NaOH atau soda kaustik.
selama 10 menit. Yang kedua adalah proses rinsing yang pertama, bertujuan untuk membersihkan soda kaustik yang masih menempel pada proses degreasing menggunakan air bersih pada temperatur kamar. Yang ketiga adalah proses pickling. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan karat yang melekat pada permukaan spesimen dengan mencelupkan spesimen ke dalam larutan HCl selama 15-20 menit. Yang keempat adalah proses rinsing yang kedua, bertujuan untuk membersihkan larutan HCl yang masih menempel pada spesimen pada proses pickling menggunakan air bersih pada temperatur kamar. Yang kelima adalah proses fluxing yang bertujuan sebagai lapisan dasar untuk memperkuat lapisan seng pada saat dilakukan proses pelapisan menggunakan zinc ammonium chloride dengan waktu selama 5-8 menit. Dan yang selanjutnya adalah proses galvanizing dengan menggunakan zinc murni sebesar 98% murni. Dan terakhir proses inspeksi yang bertujuan Hot dip galvanizing, a form of corrosion protection for steel, found in many places people travel in their daily lives. But how does the steel become hot dip galvanized? The process starts when the steel arrives at a galvanizing plant. The steel is thoroughly cleaned through a number of steps. Caustic soda to remove oils, grease, paint and other markings. An acid solution to remove any rust or mill scale, and a flux solution to prevent oxidation before being dipped into the zinc bath. While steel is in the molten zinc, a reaction occurs between the two metals, creating layers of zinc and iron alloys, which are metallurgically bonded to the steel. As the newly galvanized steel is removed from the kettle, a pure layer of zinc solidifies on top of the zinc-iron alloys, creating a characteristic finish and added corrosion protection for the steel. A final inspection and any finishing touches to the galvanized articles are performed, and the steel is ready to be transported to the building site. Here are some examples of where galvanizing has been used. Ini adalah beberapa keuntungan dari proses galvanisasi. Pertama, melindungi besi atau baja terhadap karat dalam jangka waktu yang lama. Nah, lamanya kekuatan perlindungan galvanis kurang lebih 50 tahun pada kondisi lingkungan normal dan sekitar 20-25 tahun bila diletakkan pada lingkungan yang bersifat asam atau panas. Yang kedua, rendahnya biaya perawatan jangka panjang. Nah, bila dihitung mengikuti deret waktu, maka biaya perawatan baja tergalvanisasi akan sangat murah karena besi galvanis tahan selama kurang lebih 20 tahun tanpa perawatan atau pelindungan ulang. Yang ketiga, pelapisan yang sangat kuat. Pelapisan galvanis memiliki struktur
metalurgi atau ikatan metalurgi yang sangat kuat pada saat pengiriman maupun pada saat pembangunan. Nah, yang keempat, melindungi permukaan besi atau baja dari goresan. Yang kelima, prosesnya cepat, praktis, dan ekonomis. Nah, dengan proses galvanis hanya memerlukan waktu beberapa menit hingga semua permukaan terlapisi dan siap diantar ke lapangan. Nah, bila dilihat dari segi ekonomis, proses galvanis memerlukan biaya yang sangat rendah dibandingkan dengan cara lain dalam perlindungan besi ataupun baja, karena biaya buruh dan bahan cat yang diperlukan untuk setiap proyek dalam mengaplikasikan pengecatan terus meningkat lebih cepat dibandingkan dengan biaya operasional pabrik galvanis. Bila dirata-rata, biaya tenaga kerja untuk pengecatan mengambil porsi 60% dari total biaya yang dibandingkan dengan galvanis yang mengambil porsi sekitar 30%. Nah, yang keenam, dapat memproteksi bentuk yang rumit dan kompleks. Yang ketujuh, dengan sekali pencelupan dapat melapisi permukaan luar dan dalam secara bersamaan. Dan yang kedelapan, dapat dilakukan dalam keadaan cuaca apapun. Nah, berikutnya kerugian dari proses galvanisasi. Yang pertama, besar struktur yang akan dilapisi dibatasi dengan ukuran penampang atau pad. Yang kedua, warna dari lapisan seng hanya dapat diubah dengan cara pengecatan. Dan yang ketiga itu ketebalan lapisan dari permukaan hot dip galvanizing kurang merata.